dan selamat siang, dan selamat datang pada sesi ini. Nama saya Jen Teo, mengawasi pelatihan dan proyek khusus untuk Asia Pasifik di One Infra, dan saya terhubung dengan Anda ke sesi ini dari Singapura. Hari ini saya bergabung dengan rekan-rekan saya, Serin, Wilson, Kawai, dan Magdum. Kemudian juga ada mitra kami dari Roche Apak, Patricia Shruti, Dewi, Relin Sanjay, dan rekan-rekan mereka. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Roche, penyedia diagnostik in vitro terkemuka di dunia, dan pemasok global solusi inovatif transformatif di seluruh area penyakit utama. Mudah-mudahan sesi hari ini membantu Anda berinovasi dalam cara Anda meliput masalah kesehatan masyarakat. Pelajari bagaimana jurnalisme data yang akan dikomunikasikan dengan penceritaan kisah Anda dengan visual dan interaktif, sehingga dapat membantu Anda dan mendorong dampak sosial. Sebelum saya memperkenalkan pelatih utama kami, ada beberapa tata tertib. Sesi ini didukung dengan interpretasi simultan bahasa Indonesia. Jika Anda ingin mendengarkan dalam bahasa Indonesia, klik ikon interpretasi dan pilih bahasa Indonesia. Aktifkan dan simpan kamera Anda atau foto Anda di layar. Ini akan sangat membantu untuk menampilkan semua nama Anda bagi pelatih dan pembicara tamu kami. Kami mengajak Anda untuk mengadakan sesi yang interaktif dan aktif. Jadi Anda dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon Anda untuk mengajukan pertanyaan kapan saja, atau mengetik di kontak obrolan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Untuk memulai, izinkan saya memperkenalkan pelatih utama kita sesi ini, Kwekser Kwang Keng, pendiri Data N. Pak Keng telah memberikan pelatihan dan konsultasi jurnalisme data bagi berbagai media di Asia. Beliau memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam jurnalisme digital dan pernah bekerja di beberapa ruang redaksi termasuk Malaysia Kini, NBC, dan PRI.org. Beliau juga merupakan panitia kompetisi dari Sigma Awards, sebuah penghargaan internasional untuk jurnalisme data. Tanpa banyak basa-basi, dengan senang hati saya mengundang Pak Keng untuk memulai segmen pertama kita. Silakan Pak Keng. Terima kasih, Jen. Mudah-mudahan semua bisa mendengar saya dengan baik. Saya akan segera mulai dengan membagikan layar saya. Baik. Hari ini kita punya waktu sekitar 1 jam. Saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips praktis, beberapa perangkat, juga demonstrasi live tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan data kesehatan yang baik. Sebelum kita mulai, saya ingin berbagi kepada Anda di mana Anda dapat mengakses materi atau presentasi ini. Saya berbagikan linknya di chat box. Ini adalah folder yang bisa dibagikan dan bisa Anda akses. Anda akan mendapatkan file PDF yang akan saya presentasikan hari ini. Dan ada sebuah spreadsheet yang lain yang berisi data yang juga akan kita gunakan untuk kita bahas nanti dengan menggunakan data wrapper. Jadi kita mulai dengan jurnalisme data. Kita akan membahas secara singkat saja apa tujuan dari storytelling atau pengkisahan penceritaan data. Tentunya Anda sudah pernah dengar tentang jurnalisme data, tapi saya ingin mengingatkan kepada Anda semua mengapa hal ini penting pada saat kita menceritakan kisah. Anda juga akan melihat beberapa pendekatan yang berbeda untuk melakukan engagement yang baik dan berinteraksi dengan baik dengan pembaca Anda melalui data kesehatan. Ada beberapa cerita juga yang contoh juga yang dapat Anda ikuti. Kita akan melihat itu semua, dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari contoh-contoh tersebut. Kemudian saya akan berbicara tentang bagaimana kita mengolah data jurnalisme. Dan akhirnya di bagian akhir, ada demonstrasi bagaimana menggunakan perangkat visualisasi data untuk menciptakan cerita yang baik. Jika ada pertanyaan, silakan bagikan di kolom chat. Saya akan membacanya, dan saya akan berhenti untuk menjawab beberapa pertanyaan jika ada. Secara cepat saja, jurnalisme data, definisi singkatnya adalah jurnalisme dengan data. Tapi secara spesifik,
data dapat menjadi sumber jurnalisme data atau dapat menjadi alat yang digunakan untuk menceritakan kisah atau dapat menjadi keduanya. Ada dua hal. Data bisa menjadi sebuah sumber cerita dan data dapat menjadi sebuah perangkat untuk membantu Anda menceritakan kisahnya. Kadang-kadang bisa juga berlaku sebagai keduanya, sebagai sumber dan juga sebagai perangkat. Dan pada saat kita melakukan jurnalisme data, ini berarti prosesor yang terlibat, termasuk juga pengumpulan data, apabila data memiliki salah ketik, atau data kotor, data yang tidak teratur, kita perlu lakukan pembersihan sedikit. Kemudian kita mulai mengelola dan mengatur datanya dan melakukan analisis atau infografik dan mempublikasikannya untuk tujuan jurnalisme. Jadi data jurnalisme data sangat berbeda dengan data yang lain karena kebanyakan data digunakan untuk mengambil keputusan bisnis, untuk mempelajari perilaku pembaca. Namun dalam jurnalisme data digunakan untuk mendukung jurnalisme, untuk menginformasikan pembaca kita dengan jauh lebih baik. Tapi kenapa kita menggunakan data? Barusan saya sudah bahas definisinya, tapi mengapa kolom redaksi seperti redaksi yang besar, Washington Post misalnya, South China Morning Post di Hong Kong, mengapa mereka menginvestasikan banyak sekali dalam jurnalisme data? Karena saya kutip rekan saya, Eva Konstantaras, beliau adalah seorang pelatih atau konsultan jurnalisme data internasional. Beliau punya kutipan yang sangat baik, yang saya sangat setujui. Kata beliau, jurnalisme data adalah memanfaatkan data untuk mengukur suatu masalah. Jadi kita ingin tahu, seserius apa masalahnya. Kemudian kita mengukur masalahnya, sehingga data dapat digunakan untuk hal tersebut. Data juga bisa mengidentifikasi siapa yang telah terdampak oleh masalahnya. Kadang-kadang, Anda akan menemui penyebab masalahnya, dan kadang dapat juga Anda temui solusinya. Pada saat kita ingin mengukur sesuatu atau mencari masalah dan mempelajari masalah dan solusinya, cara yang konvensional adalah bicara dengan para ahli. Namun dalam hal ini, kita akan melihat data, apa yang menjadi solusinya, dan apa penyebabnya. Apa yang unik yang spesial dari pendekatan ini? Ini adalah pendekatan yang sangat empiris dengan metodologi yang berbasis riset. Kita mengumpulkan data, kita melihat data, kita melakukan analisis. Dan pendekatan ini mencoba mencari akar masalahnya dan tidak hanya melaporkan adanya sebuah masalah. Acap kali kita senang melaporkan apa yang menjadi masalah. Ini yang masalahnya, seberapa serius masalahnya. Tapi kadang-kadang menggunakan jurnalisme data sangat membantu kita untuk mendapatkan akar masalahnya. Kadang-kadang juga bisa ditemukan solusinya dari situ. Sekarang kita lihat beberapa contoh pelaporan kesehatan yang menggunakan data sebagai perangkat. Ini adalah sebuah cerita tahun 2017. Di layar Anda bisa melihat linknya untuk membaca ceritanya. Cerita sesungguhnya kurang update dengan baik. Jadi visualisasi datanya tidak begitu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Namun ada rekaman video dari contoh yang baik untuk kisah yang terkait dengan hal ini. Ini adalah terkait dengan HIV di Afrika Selatan. Saya menggunakan data untuk membuat pembukaan ceritanya untuk menunjukkan bahwa skenario global dari kasus HIV, incidence rate-nya adalah
sebab mengapa kita harus berfokus pada Afrika Selatan. Baru kan saya tunjukkan tingkat kasus HIV dalam 15 tahun terakhir. Setengah dari penderita HIV tinggal di Afrika Selatan dan Afrika Tengah. Ini adalah pengkisahan di mana ceritanya terus beralur, terus mengalir. Kemudian saya lanjut ke skenario global di Afrika Tengah, ketiga negara. Di sini Anda bisa lihat ada perbaikan yang sangat signifikan dari 3 negara ini dalam 15 tahun terakhir. Tapi rate ini tidak menunjukkan gambaran yang sebenarnya, karena apabila Anda melihat Afrika Selatan, rate kasusnya tidak terlalu turun. Ada penurunan sedikit di tahun 2000-an, kemudian naik sedikit di 2015. Baik, mohon maaf. Jadi kita mainkan videonya sekali lagi, dan Anda bisa melihat bagaimana visualisasi data digunakan dalam kisah ini untuk menunjukkan skenario global dan mengapa kita harus berfokus pada area Afrika Selatan. Ini adalah salah satu cara di mana Anda bisa memanfaatkan data untuk menunjukkan gambaran yang lebih luas untuk masalah kesehatan. Sepertinya ada yang mengangkat tangan. Siapa? Silakan di-unmute mikrofonnya. Ada yang ingin disampaikan? Dari Afrika, saya tidak stop di situ. Saya juga melihat orang muda laki-laki dan perempuan di Afrika Selatan. Anda lihat, kasusnya sangat jauh lebih tinggi untuk perempuan dibandingkan laki-laki. Dan kisahnya sebenarnya terkait dengan penyebaran HIV di orang-orang muda. Kita menunjukkan informasi ini untuk memperlihatkan skenario globalnya, karena kami menggunakan data untuk memberikan kisah ini. Masalahnya masih sangat signifikan dan serius terjadi dalam komunitas ini. Itu sebabnya kita menggunakan data untuk menunjukkan skenario yang terjadi. Kisah yang lain adalah sebuah kisah dari Continentalis. Beliau adalah rumah produksi atau studio data yang berbasis di Singapura. Mereka sudah menuliskan cerita tentang hepatitis C di Asia. Sekali lagi, ini adalah sebuah kisah yang sangat berbasis dengan data. Saya mengajak Anda untuk melihat datanya, reportingnya setelah workshop ini. Yang pertama, mereka menggunakan data untuk mempersembahkan skenario-nya. Kenapa kita harus peduli terhadap hepatitis C? Karena ini adalah penyakit menular yang menyebabkan banyak sekali kematian di Asia. Namun, apabila dibandingkan dengan malaria, HIV, tuberkulosis, dan kolera, dia ada di tengah-tengah. Dibandingkan HIV dengan hepatitis C, dan sedikit infografik tentang bagaimana penyakit ini dapat menyebar, dapat menular. Setelah itu, mereka menggunakan data untuk melihat mengapa penyakit ini sangat sulit untuk dihapus, khususnya di Asia. Faktor yang pertama yang mereka identifikasi adalah inequality atau ketidaksetaraan untuk perawatan dan obat yang sangat-sangat mahal. Di sini mereka menggunakan data untuk menceritakan kepada Anda berapa harga obat-obatan tersebut.
sehingga bisa diidentifikasi untuk beberapa obat-obatan yang sangat efektif, harganya $24.000. Dan ini adalah untuk tata laksana perawatan yang biasa saja, yang standar. Kemudian mereka dari global, mereka melihat lebih detail untuk negara tertentu, yaitu di Pakistan. Mereka lihat berapa banyak yang sudah dilakukan screening terhadap mereka, kelompok usianya berapa saja. Dan data ini menunjukkan siapa saja yang terdampak. Ini adalah jenis data menunjukkan bagaimana Anda mengidentifikasi masalah di kelompok usia, berapa dari mereka yang dirawat, dan kemudian menyelesaikan regime perawatan tersebut. Kemudian mereka masuk ke profil individu dari pasien-pasiennya yang ada di Pakistan. Kendala apa saja yang mereka hadapi, khususnya untuk perawatan hepatitis C. Ini bukan tentang data, tapi nanti akan kita bahas tentang humanizing data atau memanusiakan data. Setiap kisah perlu memiliki elemen manusiawi. Data kadang-kadang bisa bersifat dingin, tapi jika digabungkan antara data dan kisah manusia, biasanya bisa memberikan interaksi yang jauh lebih baik. Kemudian mereka membahas tentang Bangladesh, di mana mereka secara spesifik pengungsi Rohingya di sebuah camp, pendekatan yang sama, dan ini sangat menarik apa yang terjadi di camp pengungsi. Mengapa sangat sulit mendapatkan perawatan? Scroll saja, kemudian mereka lihat ada 2 jalan utama di dalam camp pengungsian, di mana saja lokasi klinik itu berada. Dan kemudian mereka memiliki kombinasi perawatan untuk hepatitis C. Dan apabila Anda menjalaninya, jauh sekali jaraknya. Kemudian Anda bisa zoom lagi. Jika Anda ingin berjalan kaki, 1 jam memakan waktu untuk jalan kaki. Kemudian mereka juga menuliskan berita challenging the big pharma, right? And again, you can see mengenai bagaimana problem ini sudah mulai cara menantang big 140 days farmasi besar, in perusahaan this farmasi infographics besar, of showing the dan pathway. bagaimana model perawatan yang diberikan. Sehingga hanya di sini terlihat adanya Right. So these are some of the infografis that can yang be also menunjukkan used by yaitu 100 halamannya. Data ini juga mungkin right. So that's the end of the story. dapat digunakan oleh negara-negara lainnya. Di sini kita bicara Scenario mengenai akses yang the tidak disease, okay? setara terhadap layanan kesehatan. Jadi ini adalah cara kita menggunakan data untuk menggambarkan situasi penyakit. Tapi di sini juga diajarkan bagaimana cara menggunakan data untuk areas where access to hospital, it's it involves very masalah terkait tidak setaranya akses di mana area-area di mana akses ke rumah sakit itu sangat jauh sehingga sulit dicapai. Setelah kita lihat kisah tersebut, data juga akan sangat berguna dalam menjelaskan isu-isu kesehatan yang kompleks. Saat kita ingin right, and sometimes to meraih suatu kesadaran, kita dapat menggunakan kit tertentu. Dan untuk menjelaskan data-data tersebut, misalnya bagaimana virus itu menular, bagaimana virus itu berkembang, tentunya sangat sulit untuk dilakukan dalam suatu teks. Jadi di sini visualisasi data dapat membantu menyederhanakan konsep tersebut
sehingga proses ini dapat dijelaskan dengan mudah, dengan jauh lebih sederhana. Dan jika kita ingat pada saat pandemi COVID-19 ini mulai 2 tahun yang lalu, semuanya sangat membingungkan. Kami tidak tahu banyak tentang virus ini, banyak orang yang panik. Just fake info, dan banyak sekali informasi salah yang beredar di mana. Dan tentunya ini semua info-info palsu, info-info yang menyesatkan. Jadi di sini kita membutuhkan seorang yang sangat mampu menjelaskan mengenai penyakit ini apa, bagaimana virusnya berperilaku, dan bagaimana cara kita melindungi masyarakat. Jadi di sini ada satu story yang dari Washington Post yang saya rasa sangat baik. Jadi sekarang saya akan scroll ke bawah untuk melihat animasinya. Jadi di sini Washington Post-nya menunjukkan visualisasi data seperti ini mengenai bagaimana cara virus itu menular dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di sini ditunjukkan apa yang akan terjadi jika ada suatu karantina yang dilakukan. Ini tentang campak, Ebola. Jadi di sini virus COVID-19 dibandingkan dengan virus-virus lainnya. Dan di sini apabila ada suatu karantina dilakukan, maka penularannya dapat dihentikan. Ini bagian dari laporan-laporan awal mengenai COVID ini, sementara waktu kita belum tahu banyak tentang virus ini. Dan jika Anda juga masih ingat, dulu di Tiongkok ada suatu lockdown yang dilakukan. Ini juga ada suatu story lain dari Washington Post mengenai flattening kurvanya. Waktu itu banyak sekali pemerintah dan ahli-ahli kesehatan yang terus mengatakan bahwa kita harus mendatarkan kurvanya. Ini story ini ditulis pada tahun 2020, tanggal 14 Maret. Jadi ini masih merupakan awal-awal dari pandemi COVID. Jadi story ini menggunakan dot yang bertumbukan satu sama lain untuk mensimulasikan skenario-skenario yang berbeda mengenai penularan COVID-19. Yang ini adalah konsep free fall, di mana di sini tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penularan virusnya, dan kurva infeksi virusnya adalah seperti ini. Kemudian skenario yang kedua, mungkin kita tidak punya waktu untuk melihat semua simulasinya, tapi di sini kita lihat ada karantina, dan pada saat karantina parsialnya itu dibuka, tiba-tiba kurvanya meningkat juga. Yang ketiga adalah kita menerapkan pembatasan sosial, ya, social distancing. Di sini kita menjaga jarak satu sama lain, kita menghindari jalan-jalan keluar, dan di sini terlihat bahwa kita mengurangi penularan virusnya sehingga kurvanya semakin mendatar. Dan ini adalah lockdown total, hanya pekerja-pekerja esensial saja yang boleh bekerja, dan di sini yang terjadi adalah kurvanya memang sangat landai. Dan di sini kita bisa membandingkan keempat skenario tersebut. Di sini adalah yang bebas, karantina parsial, dan ada yang distancing yang sangat ekstensif. Jadi di sini kita tahu betapa pentingnya social distancing itu, betapa pentingnya kita untuk menghindari jalan-jalan keluar pada saat pandemi itu. Jadi di sini visualisasi data dapat menyederhanakan suatu isu yang kompleks. Dan coba tebak story ini. Berita ini adalah berita yang paling sering dikunjungi di website Washington Post. Jadi traffic untuk berita ini sangat tinggi. Saya tidak tahu angka tepatnya berapa, tapi Bapak Harry Stevens ini setelah dipublikasikan story-nya, dia diundang untuk menjadi pembicara di banyak konferensi mengenai bagaimana dia mendapat ide untuk membuat berita ini. Jadi di sini pandemi itu sekarang kita sudah jalani selama 2 tahun. Kenapa kita terus membaca mengulang-ulang berita tentang pandemi ini? Tapi ini karena berita ini menyajikan visualisasi data yang sangat baik, apalagi bisa dibilang yang terbaik untuk berita tersebut.
Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah bagaimana kita dapat memanusiakan data. Jika berita Anda sangat penuh dengan data, kadang-kadang terasa akan membosankan. Maka kita membutuhkan visual yang baik untuk menjadi penyerta dari berita tersebut, agar berita tersebut dapat menjadi berita yang menarik untuk dibaca. Yaitu caranya adalah kita memanusiakan data tersebut. Ini ada satu berita dari New York Times. Ini merupakan berita yang sangat didorong oleh data. Jadi di sini beritanya menggabungkan cerita dari dua orang anak di Delhi. Yang terjadi di sini adalah jurnalisnya bekerja dengan perusahaan teknologi yang memproduksi detektor polusi udara. Detektor ini bersifat mobile, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan mereka meminta dua anak ini untuk membawa alat tersebut sepanjang hari sambil menjalani kegiatan mereka sehari-hari. Dan detektor itu terus mengumpulkan data mengenai polusi. Kemudian mereka membandingkan data paparan polusi tersebut oleh kedua anak ini berdasarkan data yang dikumpulkan oleh alat yang mereka berikan. Dan dua anak ini berasal dari dua background yang berbeda. Anak yang laki-laki berasal dari keluarga yang tergolong miskin, sementara anak yang perempuan dari keluarga yang lebih baik status ekonominya. Ini berita ini diterbitkan hampir 2 tahun yang lalu. Di berita ini ada banyak video mengenai keseharian dari anak-anak tersebut. Ini bagaimana mereka bangun di pagi hari, ada berapa banyak paparan polusi udara yang mereka alami setiap hari. Ini adalah lokasi tempat tinggal mereka. Ini rumah-rumah mereka di peta. Di sini mereka sedang bersiap-siap untuk ke sekolah. Ini adalah detektor udara tadi dari kedua anak tersebut saat yang mereka diminta untuk membawa alat tersebut setiap hari. Kemudian datanya diplot dalam grafik ini, kita lihat seberapa jauh kesenjangan antara anak yang keluarganya miskin dan anak yang keluarganya lebih baik dalam hal polusi udara. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada suatu kisah manusia tentang dua anak tersebut yang ada juga videonya yang menunjukkan kegiatan mereka sehari-hari dan ada grafik yang menunjukkan datanya. Jadi ini bagaimana mereka berangkat ke sekolah, ini sekolah mereka. Ini berapa jauh sekolah mereka dari rumah. Ini sekolah dari anak perempuan yang lebih kaya. Ini bagaimana keseharian mereka di sekolah kondisinya. Kemudian saat mereka lihat kaji lebih lanjut di hari yang lebih siang lagi. Jadi saya akan lanjut ke bagian akhir dari cerita ini, dari berita ini. Dan ini adalah di akhir hari dari kedua anak tersebut. Dan di sini ada bagian yang sangat panjang mengenai teknologi tersebut, bagaimana teknologinya mengumpulkan data. Jadi dari segi suatu berita, di sini tercampur dengan baik antara sisi manusianya dan sisi datanya. Dan datanya digunakan untuk mengukur kesenjangan antara kedua anak tersebut. Sehingga dapat mencerminkan kesenjangan sosial dan kesenjangan kesehatan yang ada dari kedua anak dengan latar belakang yang berbeda tersebut. Jadi cerita ini sungguh sangat menarik karena membandingkan dua orang anak dan berita ini juga disajikan dalam bentuk video serta dalam bentuk visualisasi data. Karena itulah berita ini sangat engaging, sangat menarik untuk dibaca karena sangat meyakinkan penyajian datanya. Yang berikutnya adalah saya juga ingin membagikan pada Anda mengenai bagaimana Anda mempersonalisasi konten dari berita Anda. Ada beberapa teknik dan pendekatan yang bisa Anda gunakan untuk menarik perhatian pembaca, untuk membuat cerita Anda, berita Anda itu ramah bagi pembaca. Kita lihat bagaimana data ini digunakan
kita sudah lihat bagaimana data digunakan untuk menyajikan gambaran besar dan menyajikan sisi manusianya. Sekarang kita akan lihat bagaimana mempersonalisasi datanya. Di sini kita lihat berita mengenai COVID-19, mengenai pandemi. Karena kita menggunakan data ini setiap hari untuk memanage kehidupan kita ya. Karena kita menggunakan data ini untuk memutuskan apakah kita akan apakah kita akan bepergian atau akan mengizinkan anak kita ke sekolah. Jadi kita membuat keputusan itu berdasarkan dari data yang tersaji dalam media. Untuk mengambil keputusan yang tepat bagi diri kita sendiri, kita perlu data yang sangat baik. Jadi datanya bukan hanya tentang satu keseluruhan negara, tapi juga data tentang tempat tinggal kita, data tentang lokasi tempat tinggal kita. Jadi data itu harus dipersonalisasi agar mudah diakses dan digunakan oleh organisasi-organisasi berita, serta juga untuk pemerintah. Karena tentunya pemerintah yang mengumpulkan semua datanya dan mendistribusikan data tersebut. Tapi organisasi berita itu tugasnya adalah membuat bagaimana data tersebut mudah untuk digunakan. Jadi di sini ada satu berita yang dipublish oleh New York Times mengenai bagaimana penuhnya ICU rumah sakit di sekitar Anda. Di sini ada suatu peta yang interaktif. Jadi di sini tertulis lokasinya. Misalnya, saya dulu pernah tinggal di Queens di New York saat saya belajar di sana. Dan di sini mereka menunjukkan rumah sakit mana yang ada di Queens dan mana yang penuh. Jadi merah menunjukkan sudah penuh. Kalau kuning berarti sedang-sedang saja, level sedang. Jadi Anda bisa melihat bagaimana kapasitas atau situasi medis di rumah sakit yang ada di sekitar Anda. Ada suatu berita lain yang ingin saya gunakan. Anda bisa dapatkan URL dari setiap berita-berita ini nanti. Ini sangat mudah ya. Jadi Anda tuliskan di mana lokasi tempat tinggal Anda. Di sini dituliskan berapa kasus yang ada di sekitar Anda. Jadi di sini saya tunjukkan pada Anda berita mengenai COVID, tapi pendekatan dan teknik yang sama juga dapat digunakan untuk penyakit-penyakit lain. Misalnya, Anda bisa gunakan untuk hepatitis, HIV, TB, kolera, dan banyak penyakit infeksi lainnya. Teknik ini dapat diaplikasikan secara efektif untuk penyakit-penyakit infeksi karena orang itu biasanya peduli dengan penyakit-penyakit yang menular. Karena orang-orang itu ingin tahu tentang penularan penyakit. Misalnya, setelah gelombang COVID-19 yang pertama, di negara saya mengalami gelombang juga penyakit mouth and foot disease. Jadi, orang-orang di sana bingung ingin mengambil keputusan apakah anak-anak akan diizinkan sekolah atau tidak. Jadi, di situ mereka mencari data mengenai ada berapa banyak penyakit tersebut yang terjadi di sekitar mereka. Dan kemudian di negara saya mereka bisa membuat aplikasi seperti ini dan aplikasi ini sangat membantu bagi orang tua untuk mengambil keputusan yang mereka ingin buat tersebut. Jadi ini adalah pendekatan yang sangat efektif yang telah digunakan oleh banyak organisasi pembuat berita dan sangat efektif dalam menyajikan data. Dan ini hal lain juga yang ingin saya tunjukkan, yang juga saya sangat sukai. Ini adalah grafik interaktif yang juga dapat Anda gunakan. Di sini disebut draw your own chart atau gambar grafik Anda sendiri. Jika Anda ingin menarik perhatian pembaca Anda, ingin agar pembaca Anda berpartisipasi dalam berita Anda bisa menggunakan teknik seperti ini. Ini saya tunjukkan suatu berita dari New York Times. Di sini judulnya adalah You Draw It. Jadi Anda gambar sendiri berapa jelekkah overdosis obat dalam overdosis obat. Jadi di sini ada beberapa grafik dan di sini beritanya meminta Anda untuk memplot grafik tersebut sendiri.
Jadi di sini. Jadi ya kita coba guess atau tebak sendiri dan nanti setelahnya beritanya akan menunjukkan angka yang sebenarnya. Jadi di sini kita bisa asal saja membuat grafik, tapi beritanya akan menggunakan data yang sebenarnya. Jadi di sini mengenai HIV misalnya, jadi saya coba buat grafiknya, ternyata seperti ini angka sebenarnya. Dan ini adalah overdosis obat. Saya tahu ini adalah masalah yang besar di Amerika, jadi saya coba buat grafik yang tinggi, saya coba sesuaikan ini ya garis-garisnya. Dan ternyata hasil sebenarnya seperti ini, jauh lebih tinggi dari yang saya kira. Kemudian berita ini juga menunjukkan data aktualnya dan bagaimana masalah overdosis obat itu di setiap county yang ada di Amerika. Jadi ini data ini sangat berguna apabila ada kejutan yang diberikan di terakhir. Tentunya ini sangat berbeda dari yang dipercayai, diyakini oleh banyak orang. Karena jika kita menggunakan pendekatan seperti ini sangat efektif karena orang-orang akan terkejut dengan data yang aslinya, data yang sebenarnya. Misalnya mengenai overdosis obat, saya plot di sini, saya tahu bahwa masalah ini serius, tapi saya pikir tidak seserius itu. Jadi datanya ternyata menunjukkan bahwa masalah ini jauh lebih serius dari yang saya sangka. Jadi di sini kita bisa menyampaikan kepada pembaca bagaimana besarnya masalah tersebut. Bagaimana dan kita minta mereka untuk mengingat mengenai situasi ini dan tentunya mereka akan ingat karena mereka sudah mencoba menebak namun mereka menebak salah dalam grafik ini. Dan data seperti ini juga akan mendorong mereka untuk membaca lebih jauh mengenai topik ini karena ternyata data aslinya jauh berbeda dengan yang saya pikir. Ketika kita terbukti salah, tentunya kita ingin tahu lebih banyak kenapa kita salah, bagaimana yang sebenarnya. Jadi kita punya insentif lebih untuk membaca beritanya secara lebih keseluruhan. Jadi ini adalah cara untuk meminta partisipasi pembaca. Hal yang baik adalah bahwa grafik ini tersedia dalam suatu tool untuk visualisasi data. Jika Anda berlangganan dengan Enterprise Plan, Anda bisa membuat grafik-grafik seperti ini. Tapi Anda harus berlangganan Enterprise Plan-nya dulu. Tapi Anda bisa coba teknik ini. Jika Anda menulis surat kepada mereka, ya mungkin mereka bisa memberikan tool ini pada Anda secara gratis. Jadi Anda bisa mencoba teknik ini, pendekatan gambar grafik mungkin sendiri mereka dapat buat para pembaca Anda. Memberikan aksesnya kepada Anda. Tapi yang saya tahu sekarang ada cara. Tapi saya tahu sekarang bahwa ada cara untuk membuat data. Baik, itu adalah beberapa pendekatan yang dapat kita manfaatkan dalam pelaporan data kesehatan. Tidak perlu membosankan, tidak perlu berisi tentang semua hal yang terkait dengan angka, seperti yang saya tunjukkan barusan, tapi bisa bersifat interaktif dan sangat juga melibatkan pembaca Anda. Kemudian, topik yang berikutnya akan saya bagikan. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, apakah apabila Anda bekerja dengan data kesehatan, selalu baca kamus metadata atau datanya. Metadata atau data definition ini apa? Ini adalah penjelasan dari data yang Anda terima, memberikan definisi dari datanya, menyampaikan kepada Anda keterbatasan dari datanya. Jadi setiap kali Anda menerima sebuah data, apabila Anda kurang paham tentang datanya, selalu dekati pemilik datanya dan tanyakan, apakah Anda punya metadata untuk set data ini? Apakah Anda memiliki guideline atau panduan atau buku manual yang dapat saya baca untuk memahami lebih baik? Selalu lakukan hal tersebut, karena Anda ingin mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, siapa yang mengumpulkan, memiliki, dan mengelola data? Ini sangat penting. Anda tidak ingin
beberapa orang yang memiliki konflik kepentingan menghasilkan sebuah data yang membuat mereka nampak lebih baik atau membuat kompetitor mereka terlihat lebih buruk. Misalnya, sebuah Intel company dapat merekrut sebuah perusahaan riset untuk melakukan survei perusahaan telco yang mana yang memberikan cakupan Wi-Fi yang terbaik di negara mereka. Dan hasilnya menunjukkan, oh, perusahaan telco yang ini adalah perusahaan yang paling baik. Dan Anda tahu bahwa ini bukan set data yang baik, karena ada konflik kepentingannya. Karena perusahaan yang merekrut survei tersebut atau penelitian tersebut nampak nampak sangat baik dalam hasil surveinya. Jadi pastikan Anda tahu siapa yang mengumpulkan, memiliki, dan mengelola datanya. Dan pastikan tidak ada konflik kepentingan dengan subjek datanya. Yang kedua, mengapa data dikumpulkan? Apa tujuannya? Anda ingin tahu hal ini? Sebab jika data dikumpulkan untuk keperluan komersil, mungkin sifatnya bias. Berarti integritas datanya tidak ada. Dan dalam hal ini, Anda sebaiknya mempertimbangkan ulang apabila data ini akan Anda gunakan. Kemudian, bagaimana data dikumpulkan? Ini terkait dengan metodologi. Apakah datanya dikumpulkan dengan bertanya kepada orang-orang, atau memperkirakan menggunakan sebuah simulasi atau rumus? Dan jika Anda paham metodologi datanya, Anda bisa tahu tentang kelemahan dan keterbatasan datanya. Jika ada terlalu banyak kelemahan dan keterbatasan dari data, misalnya ada data yang menunjukkan Anda menunjukkan beberapa opini dari publik, tapi Anda hanya interview dilakukan kepada 100 orang, namun mereka menunjukkan bahwa data tidak merepresentasikan seluruh populasi karena tidak merepresentasikan banyaknya populasi. Jadi Anda bisa putuskan apakah datanya dapat digunakan atau tidak. Pertanyaan penting lainnya, apakah datanya konsisten dari waktu ke waktu? Adakah perubahan definisi atau metodologinya? Kadang-kadang Anda melihat data yang datang dari 10 tahun lalu misalnya. Namun kadang hal ini bisa bermasalah. Karena data kesehatan atau data scientific atau empiris, definisi datanya sudah berubah. Kadang metodologi pengumpulan datanya juga berubah. Dan karena perubahan-perubahan tersebut, maka terjadi perubahan juga atau dampak terhadap hasilnya. Jadi apabila Anda membandingkan data saat ini dengan 20 tahun lalu misalnya, ini adalah dua data poin yang dikumpulkan dengan metodologi yang berbeda. Mungkin tidak adil atau tidak baik membandingkan data-data tersebut. Jadi kadang-kadang mungkin Anda bukan orang yang ahli dalam hal-hal teknis tersebut. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak dapat menjawab semua pertanyaan ini, meskipun Anda sudah punya akses terhadap metadatanya. Dalam kasus ini, bicaralah dengan pemilik atau para ahli data khusus untuk topik tersebut, untuk memastikan integritas dari datanya. Jadi jangan hanya menerima semua data secara online dan menggunakan data. Ini sebaiknya dilakukan bahkan sebelum Anda melakukan analisis terhadap data. Anda harus pastikan bahwa datanya sangat berkualitas dan memiliki integritas. Yang terakhir adalah carilah apakah ada sumber lain yang mengumpulkan data serupa atau data secara paralel. Maksudnya, data yang sama, tapi dikumpulkan oleh pihak yang berbeda. Dan mungkin hasilnya dapat berbeda. Bandingkan mereka. Dan pilihlah yang tepat dan kenapa mereka berbeda hasilnya. Ini adalah beberapa tips di saat Anda melakukan analisis data kesehatan. Saya lihat apakah ada pertanyaan. Sepertinya belum ada di chat box. Kita lanjutkan ya. Di sini saya ingin membagikan satu pelaporan kesehatan dari The Economist Impact yang
saya rasa adalah salah satu bagian dari The Economist. Ini didukung oleh Roche. Ini adalah pelaporan tentang beberapa penyakit berbeda di Asia Pasifik. Saya rasa ada link. Saya masukkan linknya di chat box. Fokus dari laporan ini adalah sorotan di 4 negara Indonesia, Filipina, Pakistan, dan India. Secara spesifik untuk penyakit-penyakit menular termasuk hepatitis B, HIV, TBC, dan itu adalah penyakit-penyakit utama yang dibahas. Kapanpun kita menerima laporan seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Saya akan buka laporan tersebut sekarang. Kita gunakan ini sebagai contoh ya. Saya akan membuka format PDF dari laporan tersebut. Beri saya 1 menit. Terima kasih Jen sudah membagikan tautannya. Alright. So this is the report. Baik, ini adalah laporannya. Dari laporannya Anda biasanya mereka bisa memberikan data. Kita scroll saja ke bawah. Ada beberapa data di sini untuk setiap negara. Halaman 22, ada beberapa data tentang HIV di India, ada juga data tentang TBC di India, Pakistan, Indonesia, dan Filipina. Dari sini, ini adalah data ya, yang biasanya saya lakukan. Saya akan menghubungi organisasi yang mempublikasikan beritanya dan mencoba mendapatkan data mentahnya. Karena dengan data mentah, saya dapat mempersembahkan kisah yang lebih baik. Dan mungkin juga dapat melakukan fokus terhadap negara yang ingin saya bahas. Dari sini, saya menghubungi organisasinya, kemudian saya mendapatkan akses terhadap data yang mereka gunakan dalam laporan mereka. Saya akan membagikan data ini. Saya bagikan juga tautannya di kolom chat. Jadi jika Anda ingin melihat datanya, silakan diakses melalui tautan ini. Anda lihat ada data orisinalnya, data aslinya. Ini dari laporannya. Kemudian saya melakukan format ulang terhadap datanya, karena saya ingin membuat grafik saya sendiri. Setelah ini saya ajarkan ya bagaimana cara membuat grafiknya. Kita kembali ke laporannya. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa India sudah melewati target 2020 mereka. Target mereka adalah untuk mengurangi insiden TBC dari 2015 ke 2020 sebanyak 20%. Dan penurunannya dalam 5 tahun hanya 13,4% saja. Jadi jauh di bawah target yang sudah diatur. Juga untuk kasus mortalitas atau kematian TBC untuk diturunkan sebanyak 35%. Namun realitasnya, kematiannya justru meningkat 2,8%. Namun jika Anda melihat data ini tidak dijelaskan dengan detail. Mungkin ini bukan grafik yang terbaik untuk mengilustrasikan perbedaan dari kedua target ini dengan realitanya. Anda lihat lingkaran ini, bagaimana Anda membaca perbedaan warna ini, di mana yang 20%, mana yang 13,4%.
Jadi ini sepertinya bukan grafik yang terbaik untuk mempresentasikan angka-angka. Jadi saya coba untuk memproduksi ulang supaya grafiknya jauh lebih mudah untuk dibaca. Ada 4 negara, ini ya, Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Ini ada grafik lagi untuk negara Indonesia, kemudian ada grafik lagi untuk Pakistan, dan terakhir untuk Filipina. Tapi, lagi-lagi, biasanya pada saat saya ingin memproduksi ulang sebuah laporan atau membahas lebih dalam, tentunya saya ingin menggunakan data, tapi saya biasanya tidak melakukan copy-paste dan menyalin saja. Karena saya tahu ini juga bukan grafik yang terbaik. Saya ingin bikin grafik sendiri. Untuk itu saya ingin memperkenalkan kepada Anda perangkat yang sangat baik yang disebut Data Wrapper. Ada 2 perangkat di sini yang sangat saya rekomendasikan untuk perangkat visualisasi data. Ini adalah perangkat yang tidak memerlukan skill coding atau bahasa pemrograman komputer. Tentu mereka punya akun premium untuk berlangganan, tapi akun yang bebas biaya memberikan akses kepada Anda untuk beberapa hal yang cukup. Kemudian Anda juga bisa pakai Flourish, yang sangat populer. Jika Anda punya akun premium dari kantor redaksi Anda bisa pergi ke websitenya. Ada form yang bisa Anda isi supaya Anda bisa mendapatkan akses secara bebas biaya. Namun, akses gratisnya pun sangat cukup untuk Anda membuat grafik yang baik. Kita akan fokus untuk perangkat yang bernama Data Wrapper. Ini adalah salah satu tool yang membantu Anda membuat grafik secara gratis. Saya sangat senang dengan template atau format peta-peta mereka. Jauh lebih banyak database-nya dibandingkan Flourish. Dan juga Data Wrapper memiliki beberapa grafik dan template yang sangat bermanfaat yang tidak terdapat di Flourish. Itu sebabnya saya menggunakan Data Wrapper untuk membuat grafik saya hari ini. Kita masuk ke live demo dengan Data Wrapper. Di sini Anda bisa lihat ada beberapa harga yang berbeda. Tidak perlu akun yang custom, tapi untuk saya, biasanya saya gunakan akses yang gratis. Saya akan masuk ke akun saya. Ini adalah semua grafik yang pernah saya buat sebelumnya, dan semua yang sudah Anda buat di sini bisa Anda simpan. Ini disebut arrow chart atau grafik panah. Ini hanya ada di Data Wrapper, tidak ada di Flourish. Dalam kasus ini, jika Anda ingin menunjukkan perbedaan antara target dengan realita atau pencapaiannya untuk 4 negara tadi, dibandingkan dengan yang tadi kita lihat seperti ini, saya rasa ini adalah grafik yang lebih baik. Anda melihat, ini adalah targetnya yang berwarna biru, namun yang terjadi adalah kenaikan sebanyak 3%. Kemudian untuk Filipina naik 7%, terlepas dari target yang 35%. Namun untuk Indonesia bisa dilihat ada penurunan 10% dan Pakistan 8,7%. Tidak hanya menunjukkan presentasinya dari pengurangan, tapi juga menunjukkan incident rate yang sebenarnya. Anda lihat, India masih memiliki incident rate tertinggi untuk TBC. Mohon maaf, ini adalah tingkat kematian. Kemudian Pakistan memiliki tingkat yang terendah dibandingkan dengan 3 negara yang lain. Baik, ada pertanyaan dari Susmita Panda. Mana yang lebih baik, Data Wrapper atau Flourish? Saya menggunakan keduanya tergantung dengan grafik yang saya buat. Seperti yang sudah saya sampaikan, jika Anda menggunakan peta,
template lebih banyak tersedia di data wrapper. Tapi kalau grafik, khususnya yang interaktif, bisa ditarik dengan mouse. Mungkin Flourish memiliki template yang jauh lebih baik. Rekomendasi saya adalah pelajari cara menggunakan keduanya. Dan kemudian, kali berikutnya Anda ingin memiliki grafik, Anda tahu mana yang perlu dipakai. Dua-duanya punya akses gratis, jadi gunakan saja keduanya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Anda. Kita lihat demonstrasi cepatnya saja. Saya masuk ke dashboard untuk create new, untuk membuat chart baru atau grafik baru. Pertama, saya perlu melakukan upload atau unggah data. Caranya, saya siapkan datanya dulu. Anda lihat ini adalah data aslinya. Saya melakukan format ulang untuk kasus kematian dan incidence rate datanya. Mortalitas adalah per 100.000, ini adalah tingkat kematiannya. Untuk setiap negara ada 2 jenis data. Yang pertama adalah data asli dan dibandingkan dengan targetnya. Data yang asli, data mentah yang saya dapatkan, membahas data mortalitas tahun 2015, kemudian tingkat mortalitas di 2020. Presentasinya juga sudah ditunjukkan di sini. Anda bisa lihat, tapi targetnya adalah 35 untuk keempat negara. Namun ini adalah kejadian aslinya. Anda tidak bisa hanya menyalin data ini saja, karena data wrapper tidak mengenali format ini. Tapi apabila Anda melakukan merge cells di data wrapper, format ini tidak bisa dikenali. Saya format ulang, saya punya angka-angka dari 2015, 2020. Di sini saya gunakan 217 dikali dengan 65%, yaitu ada penurunan sebanyak 35%. Targetnya adalah untuk menurunkan angka kematian dari 217 menjadi 173,6. Jadi data ini tidak ada dalam data aslinya, tapi saya hitung sendiri. Karena saya tahu berapa targetnya, saya tahu target dari WHO, saya bisa menghitung berapa angka pastinya. Jadi di sini saya 217 dikali 0,65, maka didapat angkanya seperti ini. Ya, saya harap ini angkanya tidak salah ya. Tapi beginilah caranya Anda mereformat angka-angka tersebut. Setelah itu Anda tinggal mengcopy data tersebut, Ctrl+C saja. Dapat Anda copy dari Google Sheet, dari Excel, atau dari Office. Kemudian Anda pergi ke data wrapper. Di situ Anda paste datanya, Anda salin datanya di situ. Ada berbagai cara untuk menyajikan datanya di sini. Anda bisa copy paste, bisa upload dalam bentuk Excel atau CSV, atau Anda bisa connect juga ke Google Sheet seperti yang tadi. Tapi cara yang paling mudah adalah copy paste tentunya. Jadi di sini saya klik lanjutkan. Jadi sekarang Anda perlu mengecek dan mendeskripsikan datanya. Jadi jika data itu adalah angka, maka angkanya akan berwarna biru, dan jika teks, maka akan muncul dalam warna hitam. Jika data itu adalah tanggal, akan muncul dalam warna hijau. Tapi karena tidak ada tanggal, maka tidak ada yang warnanya hijau. Dan jika warnanya merah, itu berarti ada masalah dalam set data Anda. Jadi di sini data saya warnanya biru atau hijau, berarti tidak ada masalah dalam data tersebut. Jadi Anda hanya perlu klik lanjutkan. Anda juga bisa mengubah bahasanya jika Anda ingin. Ada banyak bahasa yang didukung di situs tersebut. Jadi di sini Anda bisa mengklik
tipe grafik mana yang ingin Anda gunakan untuk menyajikan data Anda. Jadi di sini saya ingin menggunakan arrow plot karena menurut saya ini adalah grafik yang paling baik yang bisa menyajikan kesenjangan antara target dan aktualnya berapa. Ini jadi saya akan klik arrow plot. Dan di sini muncul angkanya seperti ini. Jadi data India, Filipina, Indonesia, Pakistan. Jadi yang atas adalah aktual, yang di bawah adalah target. Di sini kita bisa lakukan kustomisasi nantinya. Nah, kita klik refine. Jadi di sini Anda bisa melakukan kustomisasi dari grafik Anda. Jadi di sini kita lihat ada kolom arrow start dan arrow end. Kita koreksi di sana, kita labelnya. Di situ berarti nama-nama negaranya, kita bisa ganti kategorinya. Lihat data kita, ada kategori aktual, ada target, dan ada data negara, India, Filipina, berbagai negara. Jadi di sini saya ganti labelnya menjadi kategori, sehingga muncul aktual, target. Tapi bagaimana cara menambahkan nama negaranya? Saya turun ke bawah, ke opsi paling bawah. Di situ ada opsi group bars by column. Itu Anda klik. Jadi bisa dilakukan pengelompokan berdasarkan negara atau berdasarkan kategori. Kalau kita klik kategori, yang terjadi adalah seperti ini. Semua aktual dan semua target. Jadi kurang menarik ya. Jadi saya ganti pengelompokannya menjadi berdasarkan negara. Sekarang saya punya data aktual target dan dari berbagai negara. Ya, jadi di sini, maaf, saya tidak menggunakan data mortalitas, saya gunakan data angka kejadian. Jadi nanti saya ganti menjadi data angka kematian karena lebih baik datanya. Dan nanti saya ganti desainnya. Di sini saya baru mau mengubah desainnya, baru saya ingat, oh ternyata saya mengupload data yang salah. Nah, jadi saya tinggal mengcopy datanya, ini data angka kematian dari tabel yang ini, bukan yang tadi ya. Jadi saya hapus data yang tadi dan saya paste data yang baru yang sebenarnya ingin saya tampilkan. Jadi semudah itu ya menggunakan tool ini. Jadi kalau Anda ingin mengupdate data Anda sama. Begitu juga yang perlu Anda lakukan. Jadi di sini kita lihat ada dua panah yang menghadap ke arah yang berbeda yang menggambarkan angka kematiannya. Jadi di sini setelah kita lihat ada yang panah yang berbeda, kita bisa mengubah warnanya di sini di bagian appearance. Kita klik color key, maaf, bukan color key, tapi customize colors. Jadi kita pilih customize berdasarkan kategori dan aktual kita tentukan warna merah dan target kita tentukan warna biru. Maaf, yang aktual harusnya merah tadi ya. Dan yang target harusnya biru. Oke, jadi Anda bisa lihat kan bahwa panah-panahnya untuk aktual berwarna merah dan jadi seperti ini cara Anda melakukannya. Anda juga bisa klik color key. Jadi di sini merah artinya aktual dan target artinya biru, tapi kita tidak perlu di sini karena sudah tertulis ya di sebelah kiri. Jadi ini adalah data presentasinya. Jadi saya harus ganti unitnya menjadi presentasi, yaitu format nomornya kita ganti menjadi persen. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah sebenarnya data angka kematian aktualnya. Jadi harusnya bukan dalam bentuk persen ya. Jadi nanti labelnya harus diganti menjadi presentasi. Di situ kita lihat show values. Kalau kita klik, maka datanya akan hilang. Klik kembali, maka datanya akan muncul kembali. Di situ ada visibilitasnya, ada starting, ending, atau dua-duanya. Atau jika Anda ingin menunjukkan persen selisihnya, maka Anda tinggal klik percentage change, dan di situ baru setelah itu kita ganti angkanya. Nah, ini di horizontal axis-nya kita ganti menjadi persentase. Maaf, bukan.
Ya, jadi sudah ada ya dalam bentuk persen. Maaf, tadi saya salah. Jadi ini adalah angka kematian ya. Jadi hanya untuk menunjukkan pada Anda bagaimana cara Anda membuat grafik dengan presentasi seperti ini. Di sini saya bisa membuat panahnya menjadi lebih tebal juga jika saya ingin. Setelah itu saya masuk ke tab Annotate. Jadi di sini saya tinggal memasukkan judul dari grafik ini. Jadi judulnya di sini adalah 4 negara tidak memenuhi target WHO tahun 2020 untuk penurunan angka TB. Deskripsinya bisa saya tambahkan juga di sini. Saya bisa membantu orang memahami di grafik ini. Di sini saya tuliskan bahwa titik awal dari masing-masing panah menunjukkan angka pada tahun 2020, sementara titik akhir dari panahnya adalah nilai di tahun, titik awalnya adalah tahun 2015, sementara titik akhirnya adalah tahun 2020. Maaf, di sini kata nilai saya ganti menjadi angka kematian per 100.000 orang. Jadi tergantung Anda mau menuliskan deskripsi seperti apa, dan di sini saya juga bisa menuliskan sumber dari datanya, yaitu misalnya laporan tuberkulosis global 2021. Anda bisa menuliskan linknya juga. Anda bisa menuliskan siapa yang membuatnya. Di sini saya tuliskan nama saya. Anda bisa meng-highlight elemen-elemen yang ada juga. Yang saya lupa lakukan tadi adalah saya juga ingin menunjukkan tahunnya. Saya ingin menunjukkan mana yang 2020, mana yang 2015. Saya tinggal mengklik label first arrow dan angkanya akan muncul sendiri. Jadi ini akan membantu orang untuk memahami titik awal dan titik akhir dari data ini. Kemudian setelah kita selesai, kita bisa mengubah layout-nya jika ingin. Dan jika Anda ingin mengizinkan pembaca untuk mendownload data tersebut, Anda bisa mengklik data download, Anda bisa mengaktifkannya. Kalau Anda tidak ingin membagikannya kepada pembaca juga, Anda tinggal menonaktifkannya, tapi saya selalu mendorong para jurnalis untuk membagikan data mereka kepada para pembacanya. Jika Anda ingin share ke sosial media juga, ada opsinya, ada tombolnya di situ. Dan di sini Anda bisa lihat previewnya, Anda bisa lihat bagaimana grafik ini akan muncul dalam berbagai jenis screen. Itu tadi untuk tablet, dan ada juga untuk ponsel, dan ini untuk desktop. Ada berbagai opsi yang the last step. So here there are two bisa ways that Anda you coba. can Saya publish. tidak akan One, tunjukkan you have to semuanya, click tapi hanya publish menunjukkan first. Okay, publish. Now it's live. buat grafik. It's live. There's a link for you. Yang pertama adalah publish now, maka akan langsung terpublish. Jadi di situ akan ada link yang bisa Anda klik untuk membuka grafik tersebut. Di situ Anda bisa share datanya dengan editor Anda, dengan rekan kerja Anda, bahwa ini adalah grafik yang sudah saya buat. Tapi jika Anda ingin mempublishnya dengan cara lain, Anda tentunya bisa mendownload sebagai bentuk file image atau PNG. Jadi di sini saya tunjukkan, saya akan downloadnya. Nah, setelah di-download jadinya seperti ini. Ini file PNG-nya. Dan atau jika Anda ingin masukkan ke website Anda bisa juga ambil embed code-nya. Ini adalah iframe-nya. Anda tinggal copy kode ini, kemudian Anda bisa paste ke platform publikasi Anda. Dan chart ini akan Anda peroleh dan bisa masuk ke dalam berita yang Anda tulis. Perbedaan antara mengembed suatu grafik tersebut dibandingkan dengan mendownload adalah kalau kita mengembed, maka data itu bisa menjadi responsif. Data itu akan muncul secara berbeda di berbagai jenis layar yang berbeda. Jadi akan
tampilannya akan berbeda di tampilan ponsel, di tablet, atau di desktop. Tapi jika Anda mendownloadnya, maka tampilannya akan sama seperti itu di semua layar. Jadi apabila Anda bisa meng-embed saja ke berita Anda, saya sarankan untuk melakukan embed code saja. Jadi mungkin di sini Anda bisa konsultasi dengan IT manager di tempat Anda mengenai bagaimana cara meng-embed suatu video bahkan. It is called a iframe. Bukan hanya grafik atau tweet ke berita Anda. Jadi ini disebut responsive iframe ya. Dan Anda tinggal mengcopy link tersebut dan kemudian dipaste ke berita Anda pada saat Anda mempublikasikan berita yang Anda tulis. Jadi Anda ingin mengambil kembali chart ini atau mengubahnya, Anda tinggal login kembali ke dashboard Anda dan Anda tinggal perlu mengedit sedikit angka di sini. Kemudian lakukan langkah-langkah yang tadi, kemudian tinggal Anda republish saja. Dan data yang sudah di-embed ke artikel Anda, apabila Anda update dari sini, maka akan otomatis terupdate juga di berita Anda. Jadi kalau misalnya Anda meng-embed data ini ke dalam satu berita, dan Anda embed juga ke berita yang lain, sekali Anda update di data wrapper, Anda tidak perlu mengupdate-nya di berbagai platform berita, karena dia akan otomatis terupdate juga. Jadi di sini ada satu pertanyaan dari Pauline, senang melihat Anda di sini ya. Jadi data ini saya dapat dari publisher-nya ya, bukan cuma saya kaji dari laporannya. Untuk workshop ini, saya minta data mentahnya. Jadi saya tanya apa saya bisa minta data mentahnya dan mereka memberikannya kepada saya. Jadi data ini hanya untuk meng-highlight saja. Di sini dalam laporannya ada berbagai faktor yang disajikan mengenai apa yang menyebabkan masalah ini terjadi. Misalnya ada kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan. Jika Anda ingin melakukan lebih dalam laporan-laporan berita Anda bisa menggunakan data lokal untuk membuat berita tersebut menjadi lebih relevan. Anda bisa minta dari Kementerian Kesehatan setempat. Anda bisa meminta datanya untuk setiap kabupaten, setiap kota, sehingga menjadi lebih relevan bagi pembaca Anda. Jadi inilah ada teknik-teknik yang sudah saya tunjukkan pada Anda, personalisasi, humanisasi. Jadi ini Anda sudah tahu bagaimana cara kita menyajikan data. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari di sini saya tunjukkan satu slide yang menunjukkan berbagai berita kesehatan yang terdorong oleh data yang mungkin dapat menginspirasi Anda. Jadi di sini ada berita dari The Guardian, Infografika, Info Amazonia. Untuk orang yang masih pemula dalam jurnalisme data, tentunya hal yang paling mudah dilakukan adalah kita mereplikasi pendekatan yang sudah dilakukan oleh jurnalis data lainnya ke market lokal Anda. Jadi begitu dulu, saya juga mulainya seperti itu dulu. Saya mereplikasi pendekatan yang digunakan oleh reporter lainnya. Saya berpikir apakah saya bisa menggunakan visualisasi data seperti ini untuk berita saya. Jadi kita lihat banyak contoh, kita lihat banyak laporan berita, terutama yang bagus-bagus, itu tentunya akan membantu Anda untuk menjadi lebih kreatif dalam menyajikan berita-berita Anda. Sebelum saya akhiri slide saya, di sini adalah tool-tool visualisasi data lainnya, ada Evervis, Infogram. Jadi Anda bisa coba mengeksplor semua tools-tools ini, semuanya gratis dan Anda tidak perlu skill untuk coding. Jadi itu saja dari saya, inilah presentasi saya hari ini. Jika Anda punya pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan tersebut. Dan tentunya Anda bebas bisa menghubungi saya jika Anda ingin meminta sesuatu daripada saya. Apa ada yang punya pertanyaan? Atau ada yang punya feedback buat saya? Jika tidak ada, terima kasih banyak dan saya akan kembalikan sesinya ke Jen.
Maaf, ada satu pertanyaan. Bagaimana jika Anda tidak bisa mendapatkan data dari organizer dari acara tersebut? Apakah Anda boleh mengglean atau repurpose data yang sudah Anda dapatkan dari reportnya? Ya, tentunya Anda bisa menggunakan data dari laporan yang sudah dipublikasi. Ini sudah merupakan konsumsi publik, jadi tentunya tidak salah jika Anda menggunakan data tersebut, meskipun Anda tidak meminta data mentahnya dari organizer-nya. Anda bisa menggunakan data itu untuk membuat data yang lebih teranalisis lagi, lebih jauh lagi. Tapi tentunya saya sarankan Anda untuk meminta, karena bisa saja ada hal-hal yang penting buat laporan tersebut, tapi tidak tertulis dalam laporan yang dipublikasikan. Jadi Anda tidak mau membuat asumsi saja, karena datanya bisa jadi tidak akurat atau menyesatkan buat pembaca. Jadi saya sarankan Anda selalu untuk menghubungi publisher-nya. Anda hubungi orang yang menerbitkan data tersebut. Karena tentunya kan mereka ingin agar lebih banyak orang yang membaca data mereka. Mereka tentunya akan dengan senang hati membantu Anda dengan menyajikan data-data mentahnya agar Anda bisa mengolahnya lebih jauh lagi agar lebih mudah dicerna. Ya, ini bukan sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Tentunya untuk pelaporan data kesehatan, seorang jurnalis itu akan lebih merupakan sekutu daripada akademisinya. Jadi mereka tentunya tidak akan memiliki sikap bermusuhan dengan jurnalis tersebut, tapi pastikan Anda juga berhati-hati dengan mereka. Oke, terima kasih banyak, Keng. Apa ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan pada Keng? Oke, baik. Jika tidak ada, terima kasih banyak. Saya rasa ini adalah sesi yang sangat informatif dan saya harap Anda sekarang sudah terinspirasi dengan studi-studi kasus yang telah disajikan oleh Ken tadi untuk membuat berita-berita lebih banyak lagi. Setelah coffee break, kita akan punya breakout session oleh dua orang pembicara yang akan bicara mengenai HIV dan tuberkulosis yang sangat lazim dijumpai di Asia Pasifik. Jadi dialog mengenai HIV akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Yang yang tertarik dengan sesi tersebut, tolong tetap tinggal di ruangan ini, dan Dr. Agnes akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Sesi yang kedua adalah dialog dengan TB, akan dilakukan dalam bahasa Inggris, akan ada virtual breakout room, dan orang partisipan atau peserta yang tertarik untuk dialog dengan TB ini bisa masuk ke breakout room tersebut. Jadi di sini saya akan memperkenalkan pembicara yang pertama adalah Dr. Agnes Indrati, spesialis patologi klinis dan merupakan peneliti di bidang penyakit HIV dan merupakan juga ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik di Indonesia serta merupakan juga anggota dari panel ahli untuk penjaminan mutu diagnostik terutama untuk HIV/AIDS dan penyakit menular seksual di Indonesia. Dr. Agnes nanti akan menyajikan gambaran umum mengenai peranan dari pemeriksaan diagnostik dalam mengeradikasi pandemi HIV di Indonesia. Pembicara tamu kita yang kedua adalah Dr. Sanjay Sarin yang merupakan wakil ketua dari Access dan Country Programs FIND atau FIND, yang merupakan suatu aliansi global mengenai diagnostik. Jadi Dr. Sanjay ini akan menyajikan strategic plan dan development atau pengembangan di berbagai negara dan untuk menguatkan program-program mereka terkait penyakit-penyakit ini. Dan tentunya akan bekerja sama dengan partner-partner dan berbagai donor. Jadi di sini beliau akan berbicara mengenai roadmap untuk tuberkulosis, terutama untuk pengendalian dan eradikasinya di India. Jadi setelah kita melakukan coffee break di sini, kita minum sebentar atau ke toilet sebentar. Di jam 2.30 waktu Singapura, kita akan kembali ke ruangan ini. Jadi sampai ketemu nanti.